Kala banyak pemain berdarah Indonesia di luar negeri berduyun-duyun bersedia untuk membela timnas Indonesia. Bahkan pemain yang sebenarnya memiliki potensi untuk bergabung ke tim nasional yang lebih baik, seperti Miss Hilgers, ternyata masih ada pemain yang lahir di Indonesia tapi memilih membela negara lain. Pemain itu adalah Andri Syahputra. Alih-alih berjuang demi lambang Garuda di dada, pemain kelahiran Aceh ini justru memilih timnas Qatar. Apesnya, setelah tidak memilih Indonesia, nama sang pemain justru tenggelam, kala pemain yang sebelumnya tak punya nama, seperti Nathan Joe Aon yang sudah memiliki fanbase. Jadi seperti apa nasib Andri Syahputra sekarang? Dan kenapa dia tidak memilih Indonesia? Namanya Andri Syahputra Sudarmanto. Lahir di Lhokseumawe, Seumawe, salah satu kota terluas di Nanggro, Aceh Darussalam pada 29 Juni 1999. Namun, di usianya yang menginjak 5 tahun, Andri sudah pindah ke Qatar. Ia ikut ayahnya yang bekerja di bidang minyak dan gas. Di Qatar pula lah minatnya pada sepak bola disalurkan. Andri Syahputra lalu masuk ke semacam klub sepak bola yang menjadi wadah para diaspora Indonesia di Qatar, namanya Al Khor Football Community. Di sini ia ditempa oleh sosok pelatih yang juga berasal dari Indonesia. Orang itu bernama Muhammad Yunus Bani. Ia memegang lisensi kepelatihan si UEFA. Yunus Bani ini juga satu angkatan dengan Fakhri Husaini saat di Bina Taruna Lhokseumawe. Al Khor Football Community tak pelak menjadi pijakan Andri Syahputra untuk meniti karirnya di dunia si kulit bundar. Selain berlatih sepak bola, Andri juga mendapatkan pendidikan formal. Demikian kata sang ayah Agus Sudarmanto. Karirnya di Al Gharafa U17 lambat laun makin mentereng. Ia bahkan menjadi top skor di QSL U17 selama 3 musim berturut-turut, dari 2013 hingga 2015. Kegemilangan Andri di usia muda tercium hingga Indonesia. Adalah Indra Syafri yang berhasil mengendus bakatnya. Itu terjadi pada tahun 2017. Indra Syafri yang masih membesut timnas Indonesia U19 memanggil Andri Syahputra untuk mengikuti seleksi. Akan tetapi, Andri menolak mentah-mentah panggilan dari Indra Syafri. Sang ayah menjelaskan bahwa Andri menolak panggilan tersebut karena ingin fokus ke pendidikan. Mengutip laporan 442 Indonesia, Agus Sudarmanto mengatakan, tak ingin anaknya berhenti belajar di Aspire Academy. Jika Andri menerima tawaran dari Indra, yang mana ia harus mengikuti seleksi cukup panjang dan pemusatan latihan, sekolahnya otomatis terhenti. Penolakan ini sempat menjadi polemik. Apalagi setelah penikmat timnas Indonesia mulai mengikuti perkembangan Andri dan mendapati kenyataan bahwa ia justru memilih timnas Qatar. Belum lagi ketika sang ayah berkomentar mengenai kegagalan Indonesia di final Piala AFF 2016. Mengutip 442, tanpa tedeng aling-aling ayah Andri bilang begini, "Ah Indonesia, negara berpenduduk 200 juta lebih kok susah nyari 11 pemain untuk timnas." Persoalan makin runyam ketika PSSI dan Menpora juga ikut terlibat. Ketum PSSI waktu itu, Edi Rahmayadi sampai-sampai berkomentar yang seolah-olah mengatakan Andri tak punya jiwa nasionalisme. Membela Indonesia adalah jihad. Kalau tidak mau, artinya bukan orang Indonesia. Kalau dia tidak mau membela Indonesia, keluar dari Indonesia, kata Edi Rahmayadi dikutip 442. Kebetulan waktu itu Andri masih memegang paspor Indonesia. Masalah pun akhirnya bisa diredam ketika sang ayah membeberkan alasan kenapa Andri Syahputra tak memenuhi panggilan timnas Indonesia. Setelah itu, warganet dan penggemar timnas Indonesia tidak memperhatikan lagi kiprah Andri Syahputra. Di titik itu, Andri Syahputra justru merajut karirnya di timnas Qatar usia muda. Ia bergabung The Maroons U19 pada 2017. Setelah mengantongi 5 caps dan mencetak sebiji gol, Andri naik ke level U20. Baru 3 penampilan, Andri Syahputra lalu dipanggil timnas Qatar U23. Sebelum timnas Indonesia U23 melakukan debutnya di Piala Asia U23, Andri Syahputra sudah debut terlebih dahulu, yakni di Piala Asia U23 tahun 2022. Waktu itu, pemain yang banyak bermain di posisi gelandang serang ini dipanggil timnas Qatar U23 asuhan Nicolas Cordova. Namun di kompetisi tersebut, Andri malah tak banyak diberikan menit bermain. Ia hanya jadi pengganti dan main di 2 laga saja, yakni menghadapi Iran dan saat Qatar dibantai 6-0 oleh Uzbekistan. Nahas Qatar yang gagal mencomot satupun kemenangan tak lolos ke fase gugur di ajang tersebut. Dasar nasib tiada yang tahu, di dunia ini satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Keputusan Andri memilih Qatar ketimbang Indonesia, yang mungkin saja dikiranya akan menjadi keputusan yang tepat, ternyata justru berbalik arah menjadi sesuatu yang barangkali akan disesalinya. Setelah Piala Asia U23 tersebut, Andri Syahputra tak lagi memperkuat timnas Qatar. Usai mengemas 11 penampilan bersama Qatar U23,
Nama Andri Syahputra malah tak naik ke level senior. Sampai berita ini diturunkan, Bartolome Marquez Lopez belum memanggil Andri ke skuadnya. Yang membuat nasib Andri Syahputra tampak makin getir adalah ketika ia tak lagi memperkuat timnas Qatar. Di lain tempat timnas Indonesia, timnas yang ia abaikan sedang naik daun. Kemarin timnas Indonesia U23 yang telah lama tak masuk ke putaran final Piala Asia, akhirnya lolos bahkan bisa finish di posisi keempat. Pada waktu itu mengutip suara.com, Andri Syahputra dikabarkan kagum terhadap pencapaian timnas Indonesia yang lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ia mengunggah ulang postingan Instagram AFC Asian Cup ke Instastory pribadinya. Roman-romannya si Andri mau jadi WNI lagi nih. Kalau menurut kalian gimana, Sob? Kira-kira Andri Syahputra masih boleh memperkuat timnas Indonesia atau enggak nih?